Kita mata kuliahnya adalah manajemen konstruksi bangunan air. Mungkin kalian udah baca silabusnya apa? Ada yang sudah tahu kira-kira nanti kita belajar apa? Ada yang bisa ini memberi penjelasan Kak? Kira-kira gambaran kalian ini, kalian sudah dapat manajemen proyek sudah belum? Halo, Baru gimana? ambil semester ini, Bu. Semester ini, Bu. Oke, ada yang ambil semester ini, ada yang sudah ngambil mungkin ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Kalau menurut kalian, sebetulnya ini itu lanjutan ya, lanjutan dari manajemen proyek. Ya, tapi oke lah kalau kalian ambil barengan. Jadi di sini nanti lebih ke teknis. Kalau manajemen proyek itu manajemen secara umum ya, belum detail. Kalau ini sudah detail gitu ya. Nanti lebih detail bagaimana apa mengelola suatu konstruksi bangunan air ya, mulai dari depan, mulai merencanakan, mulai kemudian apa lagi? Merancang ya. Ada yang tahu nggak bedanya merencanakan sama merancang apa? Ada yang tahu nggak? Coba di sini. Kira-kira tergambar nggak? Kalian sudah belajar mendesain apa gitu? Irigasi ada yang sudah belajar mendesain irigasi atau apa? Drainase gitu? Sudah? Belum? Belum, Bu. Belum. Kalau mendesain kira-kira masuknya ke apa? Desain kayaknya perencanaan. Perencanaan. Ada yang punya pendapat lain? Merancang, Bu. Merancang. Nah, ini ada Isbendik bilang merencanakan, kalau Fata bilang merancang ya. Nah, kalau desain apa artinya? Bahasa Indonesianya desain apa? Kalau atau dibalik, kalau merencanakan bahasa Inggrisnya apa? Planning. Nah, planning ya. Jadi eh, kalau desain itu perancangan ya, merancang ya. Jadi nanti harus beda nih. Nah, apa kalau merencanakan kira-kira isinya apa? Misalnya, kalau apa dalam bayangan kalian apa sih bangunan air itu contohnya apa? Salah satu bangunan air apa coba? Ada yang Pen- sudah, hah? Bendungan. Bendungan misalnya. Mau bangun bendungan, apa tahu-tahu dirancang gitu? Didesain atau harus diapakan dulu? Direncanakan dulu ya. Ya, merencanakan itu isinya apa? Berarti kalau bukan desain, bukan beda kan? Ya, jadi di sana bendungan itu biayanya kira-kira banyak nggak? Banyak, Bu. Banyak ya. Kalau nanti pemerintah mengeluarkan uang banyak, harusnya masyarakat mendapat manfaat yang banyak ya. Benar nggak? Kalau pemerintah keluar uang banyak, terus masyarakat nggak punya manfaat, nggak mempunyai apa, nggak merasakan manfaatnya, ngapain dibangun? Ya, ada nggak kira-kira bangunan yang begitu dibangun biaya besar, terus masyarakat nggak merasakan manfaatnya? Ada nggak? Kira-kira Ada, Bu. ada apa contohnya, Farhan? Hambalang, Bu. Oh, Hambalang ya. Oh, nggak ada eh, gagal gitu ya, ada produk gagal konstruksi ya. Jadi
di depan itu, di waktu merencanakan itu produknya adalah bagaimana apa melihat ya apakah bangunan yang mau dibangun ya itu worth it gitu ya, bermanfaat sesuai dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan. Nah, nanti ada apa namanya? Studi kelayakan. Bangunan itu nggak boleh, kalau bangunan yang ini ya, yang besar gitu ya, mengeluarkan uang banyak, nah itu harus ada studi kelayakannya, itu masuk dalam perencanaan. Ya, jadi bukan kayak kita mau beli tas yang murah ya, kalau yang, nah itu kan nggak terlalu ini ya, bisa aja, oh dilihat kalian punya uang, bentuknya bagus, kalian lagi nggak butuh apa, lagi butuh tas, gitu. Nah beli. Nah tapi kalau proyek infrastruktur harus dikaji masyarakat benar-benar beli nggak, apa butuh nggak gitu ya. Kira-kira itu nanti kita lihat lagi. Nah ini nama saya ya Iris Mani, banyak yang salah nulis dikiranya Maharani ya. Bahkan sampai kemarin setelah saya lama ya itu banyak yang masih salah nulis gitu ya. Nah, ini saya dari Kakak Konstruksi dan Manajemen Infrastruktur ya. Dulu manajemen rekayasa konstruksi ya. Salah satu kelompok keahlian di FTSL. Jadi kantor saya atau ruangan saya itu ada di Gedung Cibe lantai 6 di ITB Ganesha ya. Nah, sudah ada yang pernah ke Gedung Cibe? Sudah belum? Kalian di Jatinangor tapi Sudah, pernah Bu. main? Sudah ya, tahu ya. Nah, saya di lantai 6 ya. Ini nomor WA saya. Kalau ada apa-apa kalian boleh WA. Tidak boleh nelpon, saya nggak suka, saya nggak pernah ngangkat telepon yang nggak ada apa, yang tidak tersimpan di saya. Jadi kalian boleh WA, ya. Nah, ini email saya, email juga boleh, ya. Nah, kemudian harapannya hari ini ada ketua kelasnya, ya. Paling tidak minggu depan sudah ada ketua kelasnya, terus lapor ke saya sehingga kalau ada apa-apa saya bisa menghubungi ketua kelas. Ya, kok nggak bisa? Bentar. Nah, sekarang oke. Untuk kuliah ada aturannya. Ya, sebelum kuliah kita bikin perjanjian dulu nih, ya. Jadi untuk evaluasi akhir nanti ada 20% tugas ya. Jadi kalian jangan nanti apa di kuesioner menilai saya jelek kalau tugasnya banyak gitu ya. Saya kemarin tuh banyak dinilai jelek karena katanya melebihi apa SKS-nya, yang dinilai jeleknya itu di sana, apa beban. Nah, padahal kalau kalian tugas ini ya, ada tugas, ada kuis, ada keaktifan di kelas ya, kayak ini tadi ada siapa? Isbendik, ada Fata, ada siapa lagi tadi? Nah, itu keaktifan di kelas ya. Kemudian ada tugas besar. Jadi nanti ada tugas besar ini dikerjakan berkelompok ya. Satu kelompoknya maksimum 4 orang. Mau sendiri boleh, boleh ya. Kalau mau ngerjain, tapi bebannya tentu saja nggak beda dengan yang untuk berempat ya, karena memang tujuannya tugas besar adalah untuk membuat tim apa
pekerjaan kelompok ya, karena kalian itu nanti kalau kerja nggak mungkin sendiri, ya kan? Ya, jadi berkelompok. Terus UTS hanya 30%, UAS juga 30%. Jadi, kalau untuk kehadiran gimana? Saya nggak menghitung kehadiran, ya. Karena kehadiran itu adalah kewajiban kalian untuk mengikuti kuliah. Kalian sudah bayar, ya. Pertanggungjawaban kalian ke orang tua kalian yang bayarin kuliah, yaitu ikut kuliahnya dengan benar. Ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk evaluasinya. Sepakat? Ada yang Sepakat, nggak Bu. sepakat? Oke, Sepakat, Bu. ya. Jadi nanti kalau nilainya keluar, terus Bu, kenapa nilai saya kok AB? AB aja ditanyain ya, padahal harusnya udah bersyukur dapat AB ya. Eh, Kenapa perasaan saya bisa UTS-nya? Ya, saya menilainya UTS-nya, UAS-nya, tugasnya itu nggak main perasaan. Ya, saya menilainya berdasarkan jawaban kalian. Ya, ya, jadi nggak boleh ada perasaan di sini. Ya, saya mau kenal, mau nggak, tetap sama. Ya, harus objektif. Nah, ini nilainya, standar nilainya memang saya tinggi. Ya, jadi A-nya harus di atas 85. Ini, ya, kemudian eh di yang harus disiapkan waktu kuliah ada kalkulator. Nanti ini terutama setelah UTS ya. Eh, ada tabel ekonomi teknik ya. Jadi nanti setelah UTS harus sudah download tabel ekonomi teknik. Kita lebih banyak berhitung di setelah UTS ya, lebih ke arah ekonomi teknik ya. Jadi misalnya gini, kalau orang akunting itu kan menghitung yang sudah ada laporannya dihitung. Kalau kita untuk merencanakan infrastruktur itu memprediksi ya, yang akan datang itu bagaimana gitu ya. Jadi bendungan misalnya tadi temannya bilang ada bangunan air itu bendungan. Nah, bendungan ini bisa menampung air berapa? Kan harus diprediksi. Nggak cuman datanya tahun ini saja. Sampai 20 tahun ke depan gimana? Gitu ya kan? Kan membuat bendungan tidak umurnya nggak setahun 2 tahun ya. Tapi lama kalian aja beli motor mikir nih. Oh, berapa tahun nanti dijual berapa harganya kan gitu ya. Nah, sama ini bendungan ini lama. Nanti yang memanfaatkan bisa nggak sampai 20-30 tahun yang akan datang. Nah, itu diperhitungkan. Nah, memperhitungkan itu nanti ada time value for money. Ya nggak? Kalau kalian punya uang 1 juta sekarang sama 1 juta yang akan datang, kira-kira kalian pilih mana? 1 juta yang akan datang, Bu. Setuju tuh. Sekarang Sekarang, Bu. Nah, Sekarang, Bu. sekarang kenapa jarang pilih yang akan datang? Kenapa kok nggak nanti 1 juta sekarang sama 1 juta yang akan datang nilainya besar mana? Ya, Bu, salah, Bu. Kena inflasi ya, Bu. Berarti yang sekarang, Bu. Iya, besar sekarang ya. Coba kalau gini, waktu berapa tahun yang lalu ya, beli emas hanya 1 juta, ya kan, 1 gram. Sekarang sudah hampir 2 juta, ya. Jadi nilai uang itu semakin lama semakin turun. Ya, ada time value for money tadi kena inflasi kata Jaran tadi. Ya. Nah, mungkin kalian beli motor tahun ini motor baru ya, kalau bekas kan beda lagi ya. Eh, tahun berapa? Harga 15 juta ada, ya kan? Motor yang biasa. Terus
Sekarang nggak ada tuh ya. Paling murah 19 20 ya. Jadi itulah eh, yang harus nanti kita prediksi ya. Kita lihat. Nah, prediksinya kan nggak boleh ngawur ya. Nggak boleh kayak ramalan siapa Gumai atau apa ya. Nggak boleh melihat kita bukan itu, bukan menerawang gitu ya. Tapi kita memprediksi berdasarkan data historis ya misalnya inflasinya nanti kan nggak tahu nanti inflasinya berapa berdasarkan data yang sudah ada 10 tahun terakhir misalnya di Indonesia berapa nah itu kita buat gitu ya suku bunganya berapa ya nggak bisa lihat hanya suku bunga saat ini ya bisa jadi suku bunga saat ini jeblok ya karena ada kerusuhan segala macam. Nah, kita harus lihatnya 10 tahun paling tidak ya ke belakang gimana ada data histori ya. Nah, kemudian saya sering diprotes karena katanya bebannya lebih. Padahal kalau kita lihat ya, satu SKS perkuliahan untuk saat ini itu sama dengan 45 jam. Jadi, kalau kalian mata kuliah ini 2 SKS, artinya total yang harus kalian keluarkan adalah 90 jam. Ya, kalau anggap kuliah sama ujian, sama pas saja ini, kan kita ketemu 2 kali 16 ya kan, termasuk ujian. Jadi semua 32. Terus nanti ada asisten ya. Asistennya ada tutorial. Anggaplah 4 kali menjelang UTS, menjelang UAS, sama waktu ngerjain tugas. Nah, ini 8 jam. Terus nanti ada belajar MS Project. Ya, ini bisa dengan online juga bisa. Ini satu software untuk membuat scheduling. Ya. Nah, cepat kok, ini gampang ya, bukan software yang susah. Nah, kira-kira 6 jam. Tugas, kalau ini dianggap tiap minggu ada tugas, itu 42 jam tambahan presentasi 2 jam, anggap aja. Nah, ini totalnya ya masih masih memenuhi gitu. Oke, ini kalau ngerjainnya 3 jam dalam 1 minggu. Ya, oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang dikomentarin? Ya, Bu mau nanya, Bu. ya. Eh, itu kan yang 20% tugas kuis dan keaktifan. Kalau misalnya nih saya tugas full, kuis juga full, tapi saya nggak aktif, 20% itu tercapai atau tidak? Atau jadi apakah keaktifan itu emang punya persenan sendiri atau lebih kayak untuk melengkapi kalau misalnya tugas atau kuis itu kurang memuaskan gitu, Bu? Enggak, itu biasanya saya tambahkan. Jadi misalnya gini, tugasnya ada 3 ya, kuisnya ada 2, berarti kan 5 nih ya. Terus keaktifan nanti nilainya 1 ya, nilainya biasanya keaktifan sekali nilai. Nah, jadi digabung nih, misalnya ada 6 kali ini di rata-rata gitu. Oke? Berarti kalau nggak aktif itu masuknya ya Oh, udah sampai tugas dan kuis, nilai iya, keaktifannya nggak ada. iya, nol. Oke, Berarti baik, Bu. kalau teman-temannya semua dibagi kan 6 tadi ya, misalnya 6 misal ini ya. Misalnya tugasnya ada 3, kuis biasanya 2 kali sebelum dan sudah UTS. Terus keaktifan 1. Nah, ini misalnya nih ya. Misal ada 6 kali, kalian nggak ikut. Nah, nilai kalian semua 100 nih. Berarti 100 kali 5 ya kan? Dibagi 6. Jadi nilai kalian memang lebih rendah dari yang seharusnya. Ya,
Kalau misalnya ini semua ada 100 semua kan 100 nih. Tapi kalau kalian nggak ada salah satu ya berarti pengalinya berkurang dan pembaginya tetap dibagi 6. Oke? Baik, Bu. Ya, itu. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Oke ya, boleh saya lanjut. Nah, ini materi-materinya. Jadi pertama saya baru menjelaskan dulu gimana sih nanti kita belajar ya hari ini ya supaya tahu materinya terus gunanya buat apa gitu ya kan. Kalau kalian sudah capek-capek mengeluarkan waktu 90 jam terus kalian nggak tahu gunanya buat apa kan rugi ya nggak? Ya, jadi di sini mungkin kalian dengar kemarin-kemarin ada berita sempat melihat nggak di sosmed atau di Kompas, di detik.com apa ITB nanti yang S1-nya nggak cukup dengan ijazah. Nanti ada apa namanya? SKK pendamping ya. Eh, ada sertifikat keahlian pendamping ijazah. Nah, di FTSL ini nanti akan ada salah satunya adalah ahli perencana proyek infrastruktur. Ya. Pernah dengar nggak kalian bahwa ITB nanti ada, mungkin kalian masih bisa ya, ada nggak cuman ijazah, kalian juga bisa mendapatkan SKK atau apa ya, surat keterangan keahlian kerja gitu. Pernah dengar? Kemarin-kemarin baru minggu-minggu lalu dah beritanya. Belum, Bu. Lah, kurang Belum, Bu. update. Hah? Ada yang dengar nggak? Pernah Bu dengar Bu. Pernah kan? Nah, kalau yang di FTSL skemanya itu ada baru satu ya. Mungkin nanti bisa ditambah. Kemarin usulannya ada tambah untuk apa ahli memeriksa bendungan atau apa segala macam. Tapi kita baru disiapkan satu. Adalah perencana infrastruktur ya, proyek infrastruktur. Nah, materinya, materi ujiannya itu SKKNI-nya itu kayak di materi kuliah ini. Jadi kalau kalian mengikuti kuliah ini dengan benar, dengan baik, nanti mau ngambil sertifikasi itu harusnya kalian lulus. Karena materinya ada semua di sini. Ya, itu. Ya, jadi kita belajarnya ini hari pertama masih penjelasan dulu, nanti seperti apa yang mau apa dilakukan ya supaya kalian tergambar. Mungkin sekarang mulai apa toel-toel mau bentuk kelompok boleh ya 4 orang nanti akan saya berikan di minggu ketiga tugas besarnya mulai nyicil ya nanti buat terakhir di UAS ya bisa jadi UAS-nya nggak ada presentasi aja. Boleh, ya kan? UAS-nya saya dahulukan dalam bentuk seperti kuis. UAS dulu, nanti gongnya itu di presentasi. Nah, nanti kita bicarakan. Jadi, cari kelompoknya yang chemistry-nya pas, ya, yang jadwal tidurnya hampir sama, ya. Jadi, jangan nanti yang satu saya tidurnya siang, malam kerja. Ada yang malamnya tidur, siangnya kerja. Dari yang pas. Jadi nanti semuanya berpartisipasi 4 orang. Ya, gitu. Nah, di sini masih apa? Saya jelaskan dulu apa-apanya. Kemudian minggu kedua nanti kita mulai perencanaan. Nah, nanti mungkin di manajemen proyek itu ada materi tentang studi kelayakan. Nah, ini mirip ya.
mirip dengan itu, merencanakan, tapi juga lebih kepada analisis kebutuhan. Ya, apakah benar bangunan tersebut eh, dibutuhkan? Nah, di sini lebih detail. Siapa aja yang berperan, gitu ya. Nanti gimana kontraknya? Terus habis gitu eh, apa outputnya gitu ya. Ini lebih lebih mendalam dari materi studi kelayakan yang ada di mata kuliah manajemen proyek ya. Kalau di mata kuliah manajemen proyek itu masih apa gambarannya ya, studi kelayakan seperti apa. Nah, kemudian di minggu ketiga ini ada perancangan bangunan air dan pengenalan BIM. Ini hanya mengenalkan, tidak ada praktek ya. Kalau dua SKS nggak cukup prakteknya buat BIM sama MS Project ya. Nah, di sini nanti ada BIM ya, tapi apa ini namanya? Di sini kan BIM itu lebih di judulnya aja BIM ya, building ya, bangunan. Lebih ke arah gedung gitu ya. Memang sekarang sudah mulai dipakai nih. Ya, bagian-bagian dari bendungan, bagian-bagian dari bangunan air misalnya saluran irigasi, ada yang sudah membuat ya. Nah, kemudian ini perancangan di sini, saya nggak mengajarkan kalian mendesain, tapi dalam proses desain itu nanti goalnya apa, kemudian yang berperan siapa, terus syaratnya gimana, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti mau mendesain itu nggak bisa sembarangan lulus sarjana teknik, terus langsung mendesain nggak boleh, ya. Mungkin jadi asisten dulu. Nanti setelah beberapa pengalaman, nah baru ngajukan punya sertifikasi kompetensi kerja. Nah, itu boleh mendesain. Ya. Kemudian ada ini tentang menghitung biaya konstruksi bangunan air. Ya, jadi kalau ada bendungan tadi berapa biayanya, kalian bisa menghitung. Ya. Itu. Terus minggu berikutnya adalah project delivery system. Jadi maksudnya gimana? Misal sekarang saya mau membangun bendungan. Terus mau saya kerjain sendiri? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Hah? Misalnya PU ya, PU. PU mau bikin bendungan. Mau dikerjain sendiri mungkin nggak? Tidak Enggak, Bu. Bu. Nggak mungkin, Bu. Enggak ya. Eh, berat gitu ya. PU-nya mungkin nggak punya tenaga untuk mengerjakan sendiri. So, dia harus memberikan ke siapa? Ya kan? Mau dikerjakan oleh siapa? Terus mengerjakannya nanti gimana? Apa mau didesain dulu? Setelah desainnya dicek, oke, sudah betul semua, baru nanti cari kontraktornya. Ya nggak? Atau yang sekarang mungkin kalian dengar di IKN banyak mengerjakannya dengan design and build. Jadi sambil didesain sambil dibangun. Nah, tuh ada lagi yang pakai PPP atau KPBU ya. Nah, ini kontraknya adalah kontrak investasi. Ada badan usaha yang membangun, dia yang mengeluarkan biaya juga ya. Jadi nanti dia dapat bayarannya entah dari masyarakat, entah dari pemerintah. Nah, itu macam-macam bentuknya. Nah, nanti kita pelajari di sini. Ya. Kemudian ini juga sistem pengadaannya. Jadi kan
Eh, kalau anggaran itu dari pemerintah dan bangunan air, saya kira banyakkan dari pemerintah, ya Kak. Nah, itu kalau apa pemilihan penyedia jasanya itu harus dilakukan dengan pelelangan, dengan sistem tender, nggak boleh main tunjuk aja. Misal nanti ya, eh, kepala balainya itu Dahran, ya. Terus, oh ini teman saya nih, Isbandiknya udah teman saya, ya udah biar dia kerjain, boleh nggak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh kalau itu anggarannya dari pemerintah, PBN, APBD, nggak boleh. Tapi kalau misalnya eh, siapa tadi? Yuda punya uang banyak. Saya mau bikin apa? Bikin bendungan di kampung saya, bikin sendiri, gitu ya. Nanti saya buat jadikan tempat wisata sendiri, uang sendiri, segala macam sendiri. Boleh nggak Yuda ngajakin Jahran langsung, nunjuk aja, nggak pakai lelang. Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi kalau uang pemerintah, asal uang pemerintah harus ada pelelangannya. Nah, nanti pelelangannya gimana? Tergantung jenis-jenis pekerjaannya ya. Apakah pekerjaan kecil, pekerjaan besar, sedang ya. Nanti terbagi-bagi. Nah, ini kita pelajari nanti di minggu kelima. Ya. Terus berikutnya adalah penjadwalan. Kalian bikin misalnya gini, bendungan itu pekerjaannya apa saja, kan? Nanti mulai persiapan dulu, ya kan? Terus digali mungkin ya, penggalian tanah atau apa. Nah, sampai berikutnya, masing-masing pekerjaan harus saling menunggu atau bisa eh, bersamaan. Bisa dua-duanya, Bu. Bisa dua-duanya ya. Ada yang saling menunggu, ada yang bisa dikerjakan bersama. Apa contohnya? Kalau misalnya di bendungan mau ada pekerjaan yang menunggu, apa? Misalnya apa? Pengecoran, Bu. Pengecoran, nunggu apa? Nunggu kering. Nunggu kering ya. Misal gini ya, dua pekerjaan nih. Orang mau bikin pondasi, ya. Kalau bikin pondasi kan harus digali dulu baru buat pondasinya, ya nggak? Itu menunggu, ya. Tapi nggak gitu, Bu. Kan bisa pondasinya panjang nih. Saya setengah galian, kok setengah galian saya mulai, iya. Tapi ini harus tergali dulu baru bikin pondasi, ya nggak? Jadi nanti namanya logical sequence ya. Ini galian, pekerjaan galiannya begini. Oh, ini tengah-tengah ini bisa membuat masang batu kali misalnya. Ya, di sini ini berjalan, tengah-tengah sudah ada yang sudah lubang, boleh dipasang batu kalinya mulai. Nah, ini namanya logical sequence ya. Jadi bukan berarti menghitung lamanya pekerjaan itu semua ditambah. Ada waktu itu yang hitungnya gitu. 2 hari gali tambah ini. Kan bisa seperti ini. Ya. Tapi tadi katanya ada yang ngecor, Bu, harus nunggu kering. Nah, sebetulnya kalau ngecor, misalnya ini di atas fondasi, kalau kalian lihat, terus ini ada apa namanya, slope. Kalau kalian lihat di rumah kalian, nah ini fondasinya udah selesai, mau ngecor, baloknya ini. Harus nunggu, nunggu apa? Nunggu bikin begesting. Ya, begestingnya harus selesai. Nunggu bikin besinya ini di dalamnya. Ya,
besinya harus sudah terpasang. Kalau belum terpasang nggak bisa ngecor gitu ya. Itu ada yang pekerjaannya harus menunggu, ada yang bisa barengan. Misalnya ada yang benar-benar bisa barengan dua-duanya. Apa contohnya? Kalau ini kan pondasinya harus jadi dulu, baru bikin. Ya, tapi kalau dua-duanya apa? Contohnya ini Bu, pemasangan backing sama pembuatan rangka besi. Nah, ini bisa barengan ya. Sambil ada yang bikin backcasting, ada di tempat lain bikin besinya. Nanti tinggal ditaruh gitu ya. Betul ya tadi. Oke. Nah, kayak gini-gini ini nanti kita pelajari di minggu ke-6 ya. Minggu ke-7 ini digunakan untuk kuis review semua materi untuk UTS ya. Kemudian dilanjut dengan minggu ke-9 pelaksanaan konstruksi bangunan air. Nah, ini mau bikin bendungan. Apa sih yang harus diperlukan gitu ya? Jadi melaksanakan tuh nggak sekedar sesederhana yang kita bayangkan ya kan? Kan harus ada perizinan. Orang bikin bendungan. Biasanya lokasinya apa di pinggir jalan di tengah kota? Enggak kan? Ya, mungkin malah di Enggak, tengah Bu. hutan. Ya enggak? Berarti harus bikin akses ya. Kendaraannya nanti gimana. Terus dalam suatu lapangan nanti ini misalnya lokasi bendungannya, oh nanti harus bikin bangunan-bangunan sementaranya dulu. Direksi kitnya, ini kan di tengah hutan nggak ada penginapan apa, bikin tempat nginepnya pegawai ya kan, pekerja kayak yang di IKN awal-awal bikin dulu itu tower untuk pekerjanya ya karena mereka harus tinggal di sana kalau enggak di mana mereka tinggal beda sama membangun gedung di pusat kota misalnya ya gedung tinggi bangun di Sudirman Jakarta malah pekerjanya nggak boleh tidur di situ ya kayak di ITB pekerjanya nggak boleh tidur di kampus ITB ya kan. Gitu ya. Jadi eh, beda. Nah, nanti harus gimana nih? Ada perizinan. Oh, ini harus nutup sungai misalnya ya. Ada izin ke BBWS. Nutup apa harus buka jalan. Harus izin ke Bina Marga ya. Jadi hal-hal seperti itu. Terus peralatannya yang mau dipakai apa? Ya. Jadi banyak yang harus dipikirkan dalam suatu proyek infrastruktur ya. Tidak tidak sekedar menghitung, mendesain kalian pasti jago itu. Ya. Tapi waktu apa tadi manajemen kita materinya ya kan mengatur sebuah proyek itu akan banyak perintilannya yang harus dipikirkan. Misalkan nanti kalau kalian di manajemen proyek ada apa topiknya manajemen materialnya. Nah, gimana tuh antara pesen terus nanti stok ya kan? Nanti kalian belajar itu ya. Jadi harus itu masuk dalam bagian pelaksanaan konstruksi bangunan air ya. Terus nanti ada juga terkait di pelaksanaannya itu kontrol kualitas ya. Mutunya gimana? Nanti kalian belajar di manajemen proyek itu mutu sendiri gimana? Apa yang harus dikontrol? Kemudian K3 ya. K3 apa singkatannya K3 ada yang tahu nggak? Nanti kalian dapat di manajemen proyek itu materi. Keselamatan kesehatan Dan kerja, Bu. ya, hmm, ya
keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, bikin bendungan harus diperhatikan, ada peraturannya, ya kan? Jadi ada banyak peraturan-peraturan yang mendukung masalah infrastruktur dari mulai di depan, mulai inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, desain, pelaksanaan, nanti maintenance, operation, ya. Nah, itu semua satu rangkaian penyelenggaraan infrastruktur. Nah, semua ada yang harus diatur ya. Jadi manajemen konstruksi bangunan air itu dari awal ya, dari hulu sampai ke hilir nanti sampai ke apa, mungkin suatu saat bangunannya harus dihancurkan atau gimana. Nah, itu ya, terkait dengan manajemen. Nah, kemudian berikutnya setelah minggu ke-10 ini nanti diadakan, ini mulai belajar seperti ekonomi teknik ya. Jadi eh, time value for money-nya dihitung ya. Belajar nih hitung-hitungan semua ini ya. Hitung-hitungan semua perlu kalkulator. Ya, kalian nanti terus perlu daftar ekonomi teknik itu. Nah, nanti kita belajar di sini ada present word analysis. Biasanya orang-orang melihatnya NPV, ya, net present value. Ini yang dihitung di sini. Kalau NPV-nya lebih dari nol, ini dikatakan layak. Terus ada IRR, ada payback period, ada benefit cost ratio. Nah, ini semua adalah parameter untuk studi kelayakan, ya. Baik kelayakan ekonomi maupun kelayakan finansial. Ada yang tahu nggak kira-kira bedanya kelayakan ekonomi dan finansial? Soalnya orang-orang tuh sering dikira sama, padahal beda, ya. Apa? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Udah Bu. Ya, apa Jaran? Kalau kelayakan finansial itu, dari ekonomi dulu deh. Bu. Kalau kelayakan ekonomi itu, misalnya infrastruktur itu bisa ngasih dampak apa gitu ya ke ekonomi sekitarnya. Kalau misalnya bendungan, apakah dia akan meningkatkan Hmm. produktivitas apa? Misalnya pertanian gitu ya, yang nanti bakal mendorong ekonomi. Nah, kalau misalnya kelayakan finansial itu mempertimbangkan ibaratnya eh, return-nya gitu, Bu. Apakah Hmm. investasi infrastruktur tersebut itu bisa memberikan return yang setara gitu atau yang Ya, sesuai. oke, hampir, hampir benar ya. Kenapa dikatakan hampir? Ada yang lain nggak? Ada yang ngasih pendapat lain nggak? Sudah betul tadi ekonomi. Lihat, ada manfaatnya nggak buat masyarakat ya? Kacamatanya kalau ekonomi adalah kacamata masyarakat. Beda dengan finansial. Kalau finansial melihatnya dari kacamata investor, ya. Kalau ada, eh, jadi kalau pekerjaannya itu menggunakan APBD, nggak perlu kelayakan finansial, nggak perlu. Ngapain? Ya, ya orang-orang itu sering latah. Pokoknya harus dibuat kajian ekonomi dan finansial. Nah, kalau memang yang mau ngerjakan itu anggarannya pemerintah, yang ngapain lihat? Kan pemerintah nggak boleh jadi investor, ya kan? Ya, jadi lihat dari sisi sudut pandang masyarakat. Kalau kelayakan finansial, kalau seandainya misalnya bendungannya itu mau dibangun dengan KPBU, mau swasta yang bangun, nah itu baru boleh, apa, bukan boleh ya, baru harus dilakukan. Tapi kalau enggak, ya cukup ekonomi saja, nggak usah buang-buang duit gitu ya. Nah, sebetulnya hitungannya itu mungkin sama. Nanti ada NPV, IRR, BCR. Cuman nanti kalau ekonomi itu
tadi manfaatnya dari masyarakat apa saja, tetap dirupiahkan ya. Misalnya, kalau bendungan, oh bisa mengurangi banjir tahunan. Awalnya banjirnya sekian kerugiannya berapa? 5 miliar per tahun kerugiannya misalnya. Terus nanti menjadi kalau ada bendungan itu jadi 2 miliar per tahun. Nah, berarti turun nih, turun 3 miliar per tahun. Nah, ini adalah manfaatnya gitu ya. Tapi kalau rupiah apa sorry, finansial, kalau finansial beda. Kalau finansial, kalau ini saya kerjakan, saya dapat masukan dari wisata. Oh, orang yang wisata ke bendungan saya tarif tuh. Tiap orang bayar 10.000. Kalau 1 tahun misalnya ada berapa ratus ribu pengunjung, saya dapat uang segini. Nah, ini adalah manfaat secara finansial. Ya, ada yang nyebut komersial, ya, bisnis. Itu. Ya. Sampai sini ada yang sudah tergambar nanti yang mau dipelajari apa? Sudah? Udah, Udah Bu. Ibu. Sudah ya? Jadi, Bu mau nanya Bu, ya, boleh. memastikan sih kan kan tadi kalau misalnya pakai ya misalnya dari pemerintah kan ibaratnya nggak begitu dipertimbangkan ya finansialnya. Cuman kalau misalnya dari pinjaman luar negeri Bu, apakah itu Nah, terhitung untuk dipertimbangkan juga finansialnya atau kayak paybacknya gitu Bu? kalau pinjaman dari luar negeri nanti, tapi gini, yang membayar itu kan apa? Bukan usernya, ya kan? Misalnya gini, PU mau bangun bendungan, ya. Yang membayar bunganya karena hutang ke luar negeri itu apakah PU? Eh, Pemerintah Bu. Bukan kan? Pemerintah melalui pajak segala macam ya. Jadi tetap kajiannya adalah ekonomi. Kecuali kalau misalnya ini ada PU mengajak apa? Agung Sedayu Group ya, apa ASG buat bikin bendungan tuh di mana? Yang di Buah Batu. Nah, misalnya ya, nanti berarti kamu dapat bisa menjual rumah dan lain-lain. Nah, ini diperhitungkan oleh eh, investornya. Ya, oh ini nanti kalau kamu bangun mengeluarkan uang, misalnya 300 miliar, tapi kamu bisa menambah jumlah rumah yang dijual keuntungannya sekian sekian sekian. Nah, itu analisis finansial. Hmm, gitu maksudnya. Jadi kalau ada pinjaman tapi bangunnya pemerintah nih yang bangun, yang membayar pinjamannya, bunganya itu kan bukan dari apa? Bendungannya, ya kan? Nanti tapi dari pajak, dari apa gitu ya. Nah, itu tetap kajiannya adalah ekonomi. Gitu. Oke, ada yang masih udah terjawab belum, Jaran? Terjawab Bu. Ya, gitu. Jadi asal itu dari pemerintah, ya, tidak langsung nanti membayarnya lewat pajak dan lain-lain, itu kajiannya cukup ekonomi. Tapi kalau harus melibatkan pihak swasta yang mempertaruhkan investasinya, nah itu harus ada kelayakan finansial. Ya. Itu materi-materi yang kita pelajari nanti selain nanti di penjadwalan ini nanti yang ada MS Project ini ya. Jadi belajar MS Project-nya sebelum UTS. Ya, nanti akan dibantu oleh asisten. Oke. Ada lagi yang perlu didiskusikan sebelum kita lanjut?
Cukup? Oke. Nah, ini peraturannya perkuliahan. Supaya kita kompak kegiatan perkuliahannya, ada diskusi kelas, ada tugas, ada kuis, ada mungkin kalian tiap tahun ada kuliah lapangan, sudah pergi kemana aja kalian? Belum kemana-mana, Bu. Loh, kok 2 kali belum? batal, Bu. Hah? Gagal, Bu, gagal. Kenapa? Oke. Jadwalnya tidak pas, Kalau Bu. angkatan 22 udah ke Jatiluhur, Bu. Jatiluhur, Jogja. Wah, udah banyak dong. Terus angkatan 23 belum. Kenapa nggak yang deket aja ke Jati Gede? Ya, sambil mancing. Ya, nanti ini nanti kan kaprodinya ganti Bu Ana ya. Nanti saya minta Bu Ana ada kuliah lapangan. Hmm. Ya. Oke, kemudian nanti mungkin ada kuliah tamu, bisa juga ya. Jadi gimana ini ke proyek-proyek mengelola lapangan ya, pelaksanaan di lapangan untuk proyek bangunan air. Nanti saya coba cari gitu ya kalau ada. Terus ada tugas besar ya ini untuk melaksanakan proyek. Kemudian di sini ada aturan perkuliahan. Nah, saya nggak mau kalau kuliah itu biasanya karena kuliah saya pagi-pagi atau kalian mau ada usulan jadwal lain? Nggak, jadwalnya sudah oke nggak pagi hari Selasa ini? Ada yang nggak oke? Halo, saya nggak masalah rumah saya deket ya. Gimana? Jam 7 ya, kuliahnya kan jam 7 sampai jam 9 di hari Selasa. Semua sudah sepakat, oke? Sepakat, Atau Bu. Pak, sudah Bu, ya? oke, Bu. Nggak ganti ya? Hmm, oke. Nah, saya nggak mau kalau kuliah saya datang terus kalian datangnya karena suka bangun siang, ngerjain tugas, segala macem alasannya. Terus datangnya udah injury time ya. Saya udah mau pergi keluar kelas baru ada yang datang ya. Jadi dibatasin hanya 30 menit. Kalau lewat itu udah nggak usah masuk ya mengganggu. Nanti yang depan-depan saya jelasin nggak ngerti. Ya, nanti ulang lagi. Udah mendingan nggak masuk gitu ya. Jadi tolong tadi aja jam berapa tadi? Tadi jam berapa mulai? 7:05 itu masih kurang berapa orang? Tadi baru 40-an. Ya, 47 kalau nggak salah. Nah, ya, jadi apa namanya nanti harus on time ya. Pernah juga saya datang, mahasiswanya nggak ada semua. Ya, katanya apa nggak dikasih tahu lah. Kan kuliah saya masa tiap minggu harus ngasih tahu saya. Pokoknya kalau saya nggak ngasih tahu berarti ada kuliah gitu ya. Kalau saya ngasih tahu saya nggak bisa. Nanti kita ganti ya hari apa gitu. Nah itu baru. Tapi kalau saya tidak ada pemberitahuan berarti tetap ada kuliah. Ya, oke. HP-nya harus di silence ya, jadi nanti nggak krangkring gitu ya waktu kuliah ya. Terus, nah ini tidak ada susulan kuis atau tugas. Ya. Kalau tugas mungkin kalian apa kalau kuis saya nggak mau ngasih susulan kuis ya karena nanti saya harus mikir bikin soal lagi gitu ya. Jadi kuisnya kalau nggak bisa ya sudah lewat gitu ya. Tapi tugasnya kalau tugas gimana ya tugas sama ya. Kalian ada waktunya ngerjain tugas ngumpulin nanti lewat EduNext ya. Nah
nggak boleh ada yang terlambat ya. Kemudian waktu kuliah harus menggunakan sepatu, nggak boleh pakai sendal ya. Ini biasanya yang kecuali sakit ya, kalau kakinya sakit atau apa ya silakan ya. Kalau nggak sakit nggak apa, terus karena sandalnya mahal, pakai sendal ya. Saya nggak peduli mau pakai sepatu 50.000, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang penting sepatu menghargai kampus ya, kayak di apa itu flyer-flyernya di kampus mestinya ada itu ya, terus pakaiannya sopan ya kan, karena itu tadi menghargai kampus kita gitu ya. Kalian udah apalagi kalian ya disorot terus nih ITB ya kan. Nanti ada oh anak ITB bajunya seksi-seksi misalnya gitu ya. Eh, Kan kuliahnya teknik ya. Ya, jadi eh, tidak tidak harus yang gimana-gimana, tapi yang penting sopan gitu ya, enggak. Kan ada tulisannya ya di apa banner-banner yang ditempel itu, mungkin nanti kalian lihat baca gimana sih gitu ya, nggak boleh yang perempuan ya, ya yang inilah ya nggak apa-apa pakai kaos t-shirt, tapi nggak yang apa kelihatan pusernya ya atau apa yang kelihatan ketiaknya gitu ya ya jadi yang sopan lah pokoknya menurut kita orang Timur sopan itu aja. Ada yang ditanyakan di sini didiskusikan atau ada yang nggak setuju? Bu, Bu, izin tanya izin Bu. Bu. Ya, ya, silakan. Bu, izin tanya Bu. Kalau Hmm. di BLITB itu kan boleh pakai sepatu sandal Bu. Kalau di ini apa mata kuliah ini boleh nggak ya Bu? Kalau istilahnya sepatu sendal itu bukan sendal, ya, hmm, itu mungkin masih gak apa-apa. Tapi alangkah baiknya pakai sepatu, ya, bukan sendal. Takutnya itu nanti sepatu sendal terus diinjek belakangnya jadi sendal, gitu kan? Ya, kecuali sepatu sendal yang tertutup kan ada juga ya, yang tertutup. Tapi modelnya sepatu sendal. Nah, boleh gitu ya. Kalau sudah sepatu sendal, kebuka, terus keinjek lagi gitu. Nah, ya, oke. Baik, makasih Bu. Ya, ada yang lain? Emang ada yang nggak punya Tidak. sepatu di sini? Nanti saya mintain Bu Ana kalau nggak punya sepatu. Ada? Enggak kan? Semua punya sepatu. Minimal sepatu cats punya lah. Ya. Sepatu sneaker, ya kan? Ya, apalagi misalnya ada kuliah tamu, ada kuliah lapangan. Saya pernah tuh bawa anak teknik sipil kuliah lapangan, dia nggak pakai sepatu kan malu saya. Ya, masa mahasiswa ITB nggak punya sepatu gitu? Ya, oke. Ada lagi yang tidak setuju? Oke ya, lanjut. Kok ngeheng? Nah. Sekarang kita agak ke materinya sedikit nih ya. Jadi apa sih konstruksi gitu ya? Kalau mata kuliah yang kalian ambil kan manajemen proyek, nanti kalian belajar tentang proyek. Nah ini konstruksi ini dari kata construction ya. Jadi ini adalah proses ya yang menggabungkan antara material, peralatan berat, mesin ya dan semua fasilitas yang tetap ya. Jadi di sini kombinasi kalian harus proses pengaturan dari mulai material, tenaga kerjanya, kemudian peralatan beratnya ya. Apalagi kalau bikin bendungan pasti banyak
alat beratnya ya, ada tower crane, ada apa, eksavator itu ya pasti ada. Bahkan mungkin ada proses meledakan gitu ya. Nah, jadi di sana dia harus dikelola gitu ya supaya nanti targetnya apa? Tujuan akhir dari proyek itu apa? Dari proyek konstruksi itu apa? Tepat mutu, tepat waktu, dan biaya. Kita biasanya menyebutnya BMW, biaya mutu waktu. Ya, itu harus terpenuhi. Kalau misalnya tidak, kalau biaya sama waktu aja, boleh nggak, Bu? Ya enggak gitu ya, kalau mutunya nggak terpenuhi. Ya, tapi kalau mutu sama waktu aja boleh nggak? Ya enggak juga kalau biayanya jadi mahal. Ya nggak? Kalian kuliah itu harus bisa nanti lulus sarjana teknik itu bagaimana membuat bangunan yang murah, ya kan? Ekonomis artinya tapi aman, ya kan? Itu intinya di sana dan waktunya tepat. Nah, ya. Jadi kalau eh, bisa nggak Bu bikin bendungan nggak ada waktunya bebas ya nanti jadinya berapa puluh tahun baru jadi ya. Sedangkan Bandung Bondowoso aja bikin Candi Prambanan semalam ya gitu ya. Jadi enggak itu ya itu bercandaan tapi kalian eh, ada waktunya waktu yang dibatasi ya enggak misalnya ini harus bikin bendungan 2 tahun harus selesai kan gitu ya nggak mungkin eh, open time gitu ya waktunya bebas suka-suka kamu nggak bisa gitu ya jadi kita dibatasi oleh mutu oleh waktu oleh biaya. Ya kan? Biayanya juga kan nggak bisa apa apa namanya unlimited budget gitu kan nggak mungkin ya pasti budgetnya juga terbatas gitu ya. Nah itulah yang dibutuhkan oleh seorang sarjana teknik ya. Bayangin kalau misalnya kalian eh, bisa sembarangan ya nggak perlu kalian mungkin tukang aja bisa mandor aja bisa mungkin gitu ya. Tapi kan dibutuhkannya sarjana teknik misalnya ini bikin drainase ya nggak perlu dihitung sampai susah-susah data curah hujan segala macam buat aja yang gede. Ya, tapi kenapa kita harus ngitung-ngitung gitu? Karena biaya dan waktunya juga terbatas. Ya, gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, jadi, nah, construction itu bisa macam-macam. Bisa gedung, bisa jalan, jembatan, tapi untuk kalian, bidang kalian ini bisa jaringan irigasi, bisa drainase, bisa bendung, ya, bendungan, apa lagi? Kali untuk bidang kalian kira-kira apa bangunan konstruksinya? Ada yang Waduk, kasih Bu. pendapat? Waduk, ya. Nah, banyak ya. Jadi, nah, kalau misalnya bikin saluran irigasi, kalau nggak perlu sarjana teknik, kalau nggak ada batasan biaya, mutu, dan waktunya, ya kan? Udah suruh bangun aja sama mandornya. Dia bikin aja kayak contoh dulu mah begini, padahal nggak bisa tiap daerah sama, ya. Nah, jadi nanti juga akan di butuhnya berapa orang, ya kan? Itu juga
pikirkan ya sumber daya manusianya, peralatannya butuh berapa. Nah, itu. Nah, ini apa sih bangunan air itu? Tadi kita bicara tentang konstruksi ya. Kalau manajemen konstruksi ya berarti bagaimana mengelola sumber daya yang ada, baik manusia, terus material, mesin, ya, dengan metode apa. Nah, itu supaya mencapai tadi bangunannya jadi dengan tepat mutu, waktu, dan biaya. Nah, bangunan air sendiri ini diperoleh adalah prasarana fisik untuk mengelola, membina, melakukan pengelolaan terhadap air, ya, khususnya kalau air ya dari sungai, ya kan? Kita punya sungai, sementara sungai-sungai sekarang banyak yang udah dicemari atau apa gitu ya. Tapi kita tidak bicara masalah pencemaran lingkungannya, tapi di sini masalah bangunannya, gitu ya. Nah, bangunannya itu ada bendungan ya. Di sini ada bendungan utama dan segala macam. Ini kalian pasti lebih tahu daripada saya ya. Ya. Nah, kemudian ada bangunan pengatur. Ini khususnya di irigasi ya. Bisa ada pintu-pintu airnya segala macam. Terus ada bangunan bagi ya. Kemudian ada ambang. Ada pier dan abutmen jembatan, ini karena ada di air ya. Ada tanggul laut. Nah, ini ya sekarang lagi rame kan ya. Ada apa? Giant ya, pekerjaan yang besar bikin tanggul laut di Pantura, ada jetty. Nah, kemudian ini ada bangunan air sendiri, bisa dibagi menjadi bangunan utama, juga ada yang bangunan irigasi. Ya, irigasi sendiri kan macam-macam ya. Mungkin kalau yang sudah belajar bangunan irigasinya, ya ada mulai dari primer, saluran sekunder, tersier, terus ya. Nah, itu. Kemudian kalau ada bangunan utama ini yang skala besar ya, bendungan tadi. Nah, ini ada bangunan sadap, ada bangunan bagi nih kalian nanti bisa pelajari sendiri ya, macam-macam bangunan air, ada gotnya juga ada yang miring, ada yang tegak lurus, macam-macam ya. Nah, tapi yang penting di sini adalah daur hidup suatu proyek konstruksi, ya, infrastruktur. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya di sini ada apa namanya? Dari mulai di depan, sorry, ya. Jadi di sini ada need, ya, ada kebutuhan bahwa bangunan itu dibangun memang dibutuhkan, ya. Nggak usah membangun yang tidak dibutuhkan, ya. Jadi kalian juga sama kan kalau misalnya membeli barang, harusnya beli yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan, ya. Ya. Jadi yang diperlukan. Jadi dari sini need, ya. Gimana caranya mengetahui need-nya? Kira-kira gimana? Bahwa bangunan itu iya dibutuhkan. Kira-kira gimana? Kebayang kalian gimana? Melakukan ini dulu Bu, kayak survei ke wilayah tersebut kira-kira Hmm? warga setempat tuh membutuhkan apa gitu Bu. Hmm. Oke, bisa dari survei atau misalnya gini, eh, karena bukan kalau warga ditanya kan jadinya nanti warga itu kemana-mana, ya kan? Tapi misal gini, ada suatu daerah, ya, ini banjir terus. Ya, kalau hujan banjir, kalau hujan banjir. Nah, dari situ kan bisa terpikir ya, oh ini harusnya ada
apa bangunan untuk menampung air kalau hujannya lagi tinggi. Iya enggak? Nah, itu bangunan apa? Bentar ya. Bentar. Itu ada. Mas, ada telepon. Ada telepon dari Santi. Ya, saya lanjut ya. Jadi, eh, misalnya gini, ada banjir, daerah yang banjir terus, ya kan? Berarti dia butuh penampungan air, ya kan? Bangunan untuk menampung air. Ya, nah dari situ dikelola apa namanya? Misalnya gini. Misal dibangun dengan bangunan itu tadi bisa menampung air berapa sehingga kerugian banjir yang terjadi ada berkurang berapa. Nah, benar nggak perlu? Tuh. Ya, jadi kayak gitu. Misalnya saluran irigasi, ya. Kalau saluran irigasi, mungkin masyarakat sekarang panennya karena pakai tada hujan, panennya cuman sekali 1 tahun. Ya, tuh kalau ini dibuat saluran irigasi dengan menampung air yang tadi hujan, biar di sana nggak banjir, ini nanti bisa disalurkan airnya, gitu ya. Nah, kemudian ini nanti warganya bisa panen jadi 2 kali setahun, misalnya. Nah, kayak gitu itu berarti, oh ya, berarti ini diperlukan gitu. Jadi ada kondisi before and after, ya, sebelum dan sesudah proyek, bener-bener nggak? Nah, nanti dikaji lagi di waktu planning, ya. User requirement. Nah, di sini di feasibility study ini akan dibuktikan bahwasanya dengan membangun ini dan ini bangunan air ini masyarakat banjir banjir berkurang, turun. Terus panen naik. Nah, ini nanti dikuantifikasi, dibuktikan, oh berarti benar. Dengan membangun biayanya sekian, manfaat yang dirasakan sudah sekian kalinya. Jadi ini menguntungkan. Nah, ini ada di sini. Hmm, Ya, kalau ini baru omong-omong, gitu ya, baru omong-omong di sini sudah dibuktikan dengan before and after. Ya, ada apa namanya analisis kebutuhan. Nah, di sini dibuktikan lagi dengan adanya eh, nilai-nilai tadi kelayakan. Ya, terus jangan lupa ada AMDAL. Ya, kalau AMDAL itu bukan berarti kalau misalnya ekonomi tadi itu bisa, oh nggak layak nih. Jadi biayanya terlalu mahal dengan manfaat yang diperoleh nggak cukup. Nah, kalau AMDAL tidak seperti itu. Kalau AMDAL itu lebih kepada, oh ini memang pasti merusak lingkungan kan, bangunan yang dibangun ya. Mau bangun bendungan, bangun apa pasti merusak. Tapi bisa dilakukan rekomendasi mengelolanya nanti gimana. Misalnya ini nebang pohon 1.000 pohon ditebang gara-gara bikin bendungan, ya. Oh harus diganti gitu. Jadi nanti nanamlah di sekitar sini pohon-pohon yang lain. Nah, itu rekomendasi AMDAL biasanya seperti itu. Misalnya nanti eh, masyarakat di sekitar akan keganggu karena bising. Oh, nanti dikasih apa lagi ya? Kayak gitu ya. Jadi AMDAL itu ada rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan perbaikannya demi menjaga lingkungan. Oke. Nah,
tahap berikutnya adalah project delivery, ya. Jadi di sini apakah mau didesain dulu baru dilakukan construction atau ini mau jadi satu? Ya, sekarang namanya design build kayak yang di IKN itu semua design build, ya. Proses dan konstruksi apa desain dan konstruksinya menjadi satu. Kalau zaman dulu desain dulu tahun ini, nanti tahun depan baru dilakukan konstruksinya. Ya. Tapi kalau yang model-model yang dipakai di IKN itu desain and build sambil mendesain sambil membangun, ya. Terus kok bisa? Gimana caranya kira-kira? Ada yang kebayang nggak? Halo, kalian masih join nggak? Itu Halo? Bu, desain Hmm? desainnya nggak perlu sampai selesai dulu, langsung dieksekusi. Ya, betul ya. Jadi desainnya nggak perlu selesai dulu. Bisa langsung dieksekusi. Tapi ingat kalau orang mendesain itu kan dari atas ke bawah ya, ke pondasi. Ya, kalau orang membangun dari pondasi ke atas. Ya nggak? Ya nggak? Ngerti nggak maksud saya? Ya Bu. Nah, Paham, Bu. jadi gimana gitu ya. Nah, tapi ingat, kalau mau membangun, katakanlah bangun bendungan, orang kan nggak langsung melihat, mengerjakan bendungannya kan. Dia masih ada aksesnya, ya nggak? Harus membuat aksesibilitasnya, kemudian menyiapkan bangunan-bangunan sementaranya, ada direksi kit, ada apa musola, ada apa, pagar, segala macam ya. Ini terus tanahnya disiapin dulu, ya kan ini pembersihan lahan dan lain. Nah, itu kan butuh waktu juga. Jadi sambil jalan. Ya, kira-kira nanti udah ada desainnya. Nah, selain itu di planning ini juga sudah ada basic design namanya. Ya. Nah, ini yang karena ini sudah ada, harusnya basic design itu sudah bagus ya, sudah ada, harusnya sudah bisa langsung dikembangkan, sudah nggak nanya-nanya lagi, apa, langsung bisa didetailkan untuk menjadi DED. Nah, masalahnya di Indonesia itu eh, kondisinya ya dari hasil penelitian teman-teman kalian itu apa basic desainnya itu masih lemah sehingga ini agak ruwet masalahnya di depan gitu ya. Nah, nanti kita pelajari detail lagi. Terus ada tahap construction tadi sudah yang perlu diperhatikan adalah materialnya, manajemen material, nggak boleh sampai telat ya. Apa sih gitu? Kalau telat jadinya pegawainya atau pekerjanya banyak yang nganggur. Kan jadi rugi, ya. Terus kalau kecepatan apa masalahnya? Kalau materialnya datangnya kecepatan, kan material itu harusnya just in time, ya. Kalau telat berarti pekerjanya nganggur, jadi rugi, bayar pekerja nganggur, terus ada apa lagi? Penurunan kualitas bahan, Bu, mungkin. Kalau diemin lama gitu, Bu. Nah, kalau datang duluan, kualitas bahannya bisa rusak kalau didiemin lama. Terus apa lagi? Bisa dicuri Bu. Bisa dicuri. Ya, ada apa lagi? Ah, menu-menuhin tempat, Bu. Nah, tempat ya, menu-menuin tempat. Nanti harus ngangkat sana sini gitu ya. Jadi
apa namanya, banyak masalah juga. Jadi makanya harus diatur ya di masa pelaksanaan. Terus nanti operation maintenance. Nah ini ya, operation maintenance ini gampang-gampang susah. Kan misalnya nih, teknologinya baru ya. Ada yang nggak bisa mengoperasikannya atau segala macam ya. Ini harus ada pelatihan dulu waktu serah terima ini ya. Terus nanti terakhir kalau bendungannya atau bangunan airnya itu sudah tidak layak lagi ya harus di apa? Dihancurin ya, didemolisi gitu ya. Ada yang didiskusikan di sini? Halo. Bu, izin boleh tadi Ya, orang mengikuti yang DB tadi penjelasannya gimana ya, Bu? Sampai sama BB. kalau ya, jadi nanti kita belajar detail lagi ya. Ada desain bid build ya. Jadi habis didesain, dilakukan bidding atau pelelangan, baru dibangun. Kalau ini yang gaya kuno ya. Udah. Ini otomatis lebih lama. Biasanya kan desain 1 tahun anggaran. Terus bidding untuk ini di building baru mulai. Tapi kalau desain and build ini sambil didesain, sambil dibangun ini kontraknya ke 1 orang. Kok 1 orang? Satu penyedia jasa, yaitu kontraktor DB. Tapi kalau desain bid build itu ini ke konsultan desain, yang ini ke kontraktor. Nah, di sini gimana? Apa kontraktornya bisa mendesain? Dia sering melakukan JO ya dengan konsultan. Tapi yang maju ke depan adalah kontraktornya, dinamakan kontraktor DB gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, itu tuh peran kontraktor kan di yang OM sama demolition reconstruction aja. Nah, sebenarnya project delivery itu juga ada peran kontraktornya kan, Bu? Nah, gini, project delivery itu bukan, maksud saya begini, project delivery itu tadi ya, bisa desain build build, bisa desain build. Siapa aja yang berperan ya? Ownernya otomatis ya, pengguna jasanya berperan ya untuk memilih penyedia jasa. Tapi kalau di sini di OM bisa nggak ambil? Ya bisa juga. Ya, ada project delivery lagi di sini, tapi untuk operation maintenance gitu. Ada yang masih kurang jelas? Halo? Sudah? Bu, mau bertanya, Bu. Mm-mm, Kemarin kan saya habis KP, Bu. mm-mm, Terus kalau saya tanya-tanya tentang OP itu, katanya mm-mm. OP baru didesain setelah bendungannya jadi. Apakah itu benar, Bu? Nah, itu ya, harusnya memang di desain operation maintenance itu pada waktu mendesain di sini, mana desain ini, ini sudah harusnya sudah ada. Gimana nanti apa, mengoperasikan, memeliharanya? Karena apa? Karena nanti apa, biaya itu harusnya dihitungnya tidak hanya biaya waktu construction, tapi juga biaya waktu operation maintenance. Ya, jangan sampai biaya konstruksinya murah, tapi biaya operation maintenance-nya jadi mahal. Ya, harusnya sih sebelum ya waktu mendesain apa ini bendungannya itu harusnya sudah ada desain gimana nanti operation maintenance-nya. Nah, tapi kan di kita itu sering
Udahlah, yang penting jadi dulu. Nah, sering gitu. Ya, ya penting jadi dulu uangnya segini, bisanya segini. Nah, nanti kita atur operation maintenance-nya belakangan. Itu padahal bisa jadi nanti biayanya misalnya kayak kayak apa namanya? Kereta cepat kemarin, ya. Dari Jepang kelihatannya mahal. Udah dipilih yang murah nih, yang dari Cina lebih murah. Tapi ujung-ujungnya ya sama aja gitu kan. Misalnya ada pilihan desain tipe A, tipe B. Ini biaya konstruksinya mahal, operation maintenance-nya murah. Kalau ini biaya konstruksinya murah, operation maintenance-nya mahal. Nah, gimana? Nanti harusnya dibandingkan. Nanti kita belajar yang tadi time value for money itu harus dihitung membandingkannya harus apa? Dalam konteks project life cycle sampai ke sini, LCC ini life cycle-nya ya, nggak cuman di sini membandingkan itu, gitu. Ya, udah jelas. Siapa tadi yang nanya? Halo, Miko Bu, saya Bu. ya, jelas nggak, Mikul? Jelas Bu. Berarti idealnya OP itu didesain dari awal gitu ya Bu. Iya, OP itu pas mendesain bangunannya harusnya sudah ada gimana apa memeliharanya gitu dan biaya karena biayanya itu harusnya masuk perhitungan ini lebih murah atau lebih mahal gitu ya ya jadi apa namanya kita itu kalau membandingkan kayak gini aja yang paling gampang jalan aspal sama jalan beton kan kalian bangun bendungan juga pasti nanti ada lah bagian itu ya kan. Bangun jalan aspal sama jalan beton. Kalau kalian lihat, pasti bangunnya yang murah mana? Aspal, ya kan? Kalau kalian lihat sekilas. Kenapa pemerintah banyak bangun jalan beton? Karena kalau jalan beton di operation maintenance-nya ini murah, gitu. Jadi di sininya mahal, tapi di sininya murah. Hmm. Terus lama nggak perlu pemeliharaan bolak-balik nambal-nambal gitu. Ya, ya. Jadi itu bedanya nanti kita membandingkannya itu, bandingkan biaya itu nggak boleh cuman di sini doang, tapi harus sampai ke sini. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kenapa kita harus apa namanya? Merencanakan, mendesain dengan betul di depan. Coba kalau lihat di sini ya, biaya desain ya, dengan planning ini kecil, tapi dia punya dampak yang besar. Sebagian besar proyek di Indonesia, katakanlah Hambalang tadi yang disebutnya gagal itu bukan karena di pelaksanaannya saja, tapi di sininya juga gagal. Gitu ya. Nah, kalau udah salah desain, salah merencanakan, misal kayak Kertajati ya, Bandara Kertajati. Ada yang sudah pernah lihat Bandara Kertajati? Banyak yang enggak kan? Ya, coba dari sekian banyak ini berapa orang yang sudah pernah lihat Bandara Kertajati? Padahal itu bandara Sudah, di Bu. Jawa Barat. Belum pada tahu ya. Nah, karena apa? Mungkin bisa jadi merencanakannya salah letaknya ngapain di sana, gitu kan? Oh, udah ada tolnya tapi mahal. Ya, biayanya sama kayak ke Halim. Orang Bandung lebih milih ke Halim. Hmm. Ya, ya. Jadi ini tahapnya ini biaya murah tapi dampaknya besar. Beda kalau dengan di pelaksanaan ya. Waktu membangun itu kan biayanya gede.
Tapi pengaruhnya, efek terhadap keberhasilan proyeknya kecil, gitu. Ya. Nah, ini tantangan-tantangan konstruksi di Indonesia, ya. Jadi ada upah, gaji. Kalian tahu pekerja konstruksi itu, kalau yang tukang laden itu kan bukan pegawai tetap, ya kan? Mereka kalau digaji apa? Mereka dapat bayaran kalau mereka bekerja. Kalau enggak dibayar. Ya, jadi kadang-kadang dalam pemikiran mereka, oh kan saya nggak kerja nggak dibayar, jadi mereka santai aja. Misalnya libur, pulang, nggak balik-balik. Lah kan saya nggak dibayar. Dalam otak mereka seperti itu. Tapi kalau kalian sebagai kontraktornya bisa jadi rugi, ya kan? Nanti dia akan mengalami keterlambatan. Belum nyari orang, takut dia balik, tapi ini nggak balik-balik gitu kan, misalnya gitu. Nah, ada upah, terus udah gitu upahnya juga rendah, ya. Nah, kemudian tantangannya waktu. Nah, ini ya yang sering terjadi keterlambatan. Hampir semua proyek mengalami keterlambatan, ya. Entah gedung, bahkan di ITB sekalipun, ya. Di mana banyak ahlinya, tapi juga mengalami keterlambatan, gitu. Terus kualitasnya. Nah, ini kualitas kalau di Indonesia itu masih tergantung pengawasnya. Kalau pengawasnya cerewet gitu ya, kualitasnya bagus. Tapi kalau pengawasnya sudah bekerja sama dengan kontraktornya, ya kualitasnya jelek. Ya. Nah, bedanya kalau misalnya di Australia gitu ya, itu si kontraktor itu nggak diawasi, nggak ada apa konsultan pengawas itu nggak ada di Australia itu. Karena mereka mengerjakan, kalau mereka nanti nggak benar, itu lisensi mereka dicabut. Nah, kalau di kita sementara ini masih belum kayak gitu. Ada lisensi, ada, ya, tapi masih via calo-calo, ya. Jadinya belum sampai ke sana. Kalau nggak diawasi nggak bisa. Nah, kemudian ini koordinasinya ya antara perencana, perancang sama desain, ya. Sama konstruksinya ya, antara perencana, desain dan konstruksi ini masih belum matching. Nah, ini kalau lihat sejarah perkembangan proyek konstruksi di Indonesia, ini ya awal-awal dibangun itu bangunan air loh, ya. Jadi kalian harus apa bangga dengan jurusan kalian bahwa zaman dulu aja yang dibangun awal-awal oleh Raja Purnawarman, Erlangga ini, waduh, saluran irigasi. Jadi usia bangunan air itu sudah lama sekali gitu ya. Baru setelah itu ada jalan, gedung. Nah, ini ada masanya Pak Karno, Bendungan Jatiluhur. Tadi ada yang sudah ke sana. Ini dibangun sudah sejak zamannya Presiden Soekarno. Ya, saya aja belum lahir, apalagi kalian, kan? Kemudian Presiden Soeharto, nah ini sudah banyak jembatan-jembatan yang baru, ada bendungan-bendungan juga di zamannya Gus Dur juga, ya. Kemudian Megawati juga membangun gedung, ya. Terus SBY membangun PLTA. Pak, pekerjaan PLTA pasti ada kaitannya dengan bangunan air, ya. Oke, terus waktunya Pak Jokowi juga ada banyak pembangunan bendungan. Nah, ini landasan hukumnya ya. Jadi kalian belajar tentang manajemen konstruksi ini itu ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan diatur melalui PP juga Nomor 22 Tahun 2020 ya. Ini. Jadi kita belajarnya di sana. Nah, di sini isinya UJK, disingkatnya UUJK ya. Isinya
Jadi ada tanggung jawab, kewenangan, ada usaha jasa konstruksi, ada penyelenggara pekerjaan konstruksi, ada K4 ya, kemudian ada tenaga kerja, pembinaan, ya sampai dengan sanksi administratif itu ada. Nah, ini istilah-istilah dalam jasa konstruksi, dalam UUJK ada jasa konstruksi, ini bisa jasa layanan konsultansi. Konsultansi itu ada konsultansi perencana tadi yang membuat studi kelayakan dan lain-lain. Ada konsultansi eh, apa namanya desain ya yang membuat DED, ada konsultansi pengawasan ya. Nah, kemudian ada pekerjaan konstruksi. Ya, jadi ada konsultansi, pekerjaan konstruksi ini kontraktor, kemudian ada usaha penyedia bangunan, pengguna jasa, penyedia jasa, sub penyedia jasa. Jadi ada subkon, entah itu subkonsultan, konsultan atau subkontraktor. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Istilah-istilahnya ini nanti kalian bisa baca. Nah, kemudian ada selain UJK ada undang-undang terkait keinsinyuran. Ya, jadi apa? Kalian juga nanti lulus boleh juga melanjutkan ke profesi insinyur. Itu ada di ITB juga ada ya, pendidikan profesi insinyur. Nah, ini dilakukannya berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah ini. Ya, jadi nanti ya kan gelar kalian sarjana teknik ya supaya jadi insinyur. Ini ada dua, ada yang reguler. Nah, yang reguler tuh nggak tahu di ITB udah buka belum. Kemudian ada yang non-reguler, yaitu berdasarkan pengalaman. Kalau kalian sudah bekerja 2 tahun, nah boleh mengajukan gelar insinyur. Nah, ini peraturan-peraturannya. Oh, ini maaf, ini salah. Ini ada udah diganti. Tantan. Ini ya, yang peraturan tentang pengadaan. Ini diganti nomor 12 tahun 2021. Ini peraturan-peraturannya. Nanti kalian bisa lihat, bisa baca ya. Nah, ini pihak-pihak yang terkait dengan jasa konstruksi. Ya, ada lembaga keuangan, pengguna jasa, regulator. Terus di sini, di PU itu ada lembaga apa ini P-nya itu pembina ya, lembaga pembina jasa konstruksi. Jadi dia yang membina asosiasi-asosiasi dan lain-lain. Dulu lembaga LPJK ini independen, semi independen lah ya. Tapi sekarang LPJK udah berada di bawah apa namanya? Di bawah Kementerian PU ya. Kalau dulu independen. Ke, ini LPJK nanti kalian bisa baca tugas-tugasnya ya. Ini ada tugas-tugas LPJK. Kemudian ini data-data aja kalian bisa lihat sendiri ya nanti terkait dengan perbandingan proses apa stoknya infrastruktur. Nah, dalam suatu proyek konstruksi ini ada pemilik, perancang, pelaksana. Yang disebut
penyedia jasa siapa? Coba. Yang disebut penyedia jasa di sini siapa? Perancang Pelaksana dan bukan, Bu? pelaksana, Bu. Hah? Pelaksana. Cukup pelaksana saja? Semua perancang, Perancang Bu. juga Bu, perancang. Perancang juga? Ya, perancang sama pelaksana ini adalah penyedia jasa. Kalau di sini ada pengawas, ya itu juga penyedia jasa. Jadi, yang dimaksud dengan pengguna jasa adalah siapa? Pemilik, Bu. Pemiliknya. Pemilik, ya. Pemilik adalah pengguna jasa. Ya, itu istilah-istilah di UJK. Nah, ini apa namanya? Organisasinya mulai dari pimpinan tertingginya ini malah ada di bawah ya. Kemudian uh, apa namanya? Ke bawah ada ke project manager, office manager, mandor sampai ke pekerja. Ya. Nah, biasanya yang pekerja tetap itu dari sini ya ke bawah. Tapi yang ke bawah ini subkon, foreman ini mandor ini adalah pekerja yang tidak tetap. Nah, ini pihak-pihaknya jadi ada macam-macam ini ya dari owner, kemudian ke kontraktor, terus di sini ada macam-macam sampai ke apa namanya mandor. Hmm. Ini hierarkinya ya. Ini saya agak cepat ya waktunya. Nah, ini nanti mungkin kita lanjut minggu depan ya untuk konstruksi berkelanjutan. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi sekarang untuk konstruksi berkelanjutan itu harus apa kalau di K3-nya itu di PU sekarang K4 K2 ya ada keselamatan konstruksi ya, sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi waktu membangun itu nggak cuman apa orangnya pekerjanya saja yang selamat. Kalau K3 kan dulu kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi yang bekerja aja, tapi kalau sini yang lewat juga itu dilindungi ya. Jadi K4 itu bisa apa namanya? Sorry, keselamatan konstruksi itu bisa harus menjaga gini, eh, nggak boleh ada celaka di dalam, pegawainya harus selamat, alat-alatnya juga harus selamat, kemudian operatornya juga harus selamat, terus ada orang di sekelilingnya atau mau di dalam juga yang bukan pekerja itu juga harus selamat ya. Jadi eh, nah, kalau konstruksi berkelanjutan sendiri itu nanti arahnya ke ditambah dengan lingkungan, ya, dan bencana. Jadi harus tahan bencana, oke? Nah, ini karena udah jam segini ya, kalian nanti mungkin ada kuliah lagi. Saya cukupkan hari ini. Nanti kita sambung minggu depan. Ini nanti bisa sekilas kalian bisa baca ini ya ambil di EduNext ya. Silakan ambil di EduNext kalian download sendiri. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan? Bu, mau nanya sebentar, Ya. Bu. Mm-mm. Kalau yang untuk sertifikasi itu nanti rencana skemanya bagaimana, Bu? Oh itu nanti saya belum berani ngumumin ya karena Oke, belum Bu. di tapi sudah disiapkan gitu. Oh, Nanti kalau kalian yang jelas mungkin kalian daftar sendiri ya itu kan di apa namanya di Direktorat Pendidikan Profesional Berkelanjutan. oke, Mungkin Bu. nanti daftar sendiri untuk mendapatkan sertifikasi itu gitu ya.
Itu berarti Sedang, nanti yang ngeluarin apa? sertifikatnya dari ITB, Bu? Iya, ada Dari ITB ya? LSP ITB. Dari LSP-nya. Oke, Ya, ya. baik Jadi Ibu. gitu. Nanti tunggu aja pengumumannya. Mungkin belum, masih sedang disiapkan. Mudah-mudahan pas kalian lulus sudah Iya, siap. udah bisa Ibu ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih semuanya sudah join. Sampai ketemu, mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu di kampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Waalaikumsalam. ya. Makasih, Bu. Saya Terima tutup kasih, dulu. Bu. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, Bu. selamat